few moments later. 5 menit kemudian. First blood. Double kill. Triple kill. Untuk Winara. Maniac. Savage. Hai sahabat, gimana? Boboiboy Galaxy Windara final episode benar-benar jauh melampaui ekspektasi Nat. Disclaimer sebelumnya ya, jangan mencari yang gak ada. Nikmati saja keepikan episode terakhir yang punya versinya tersendiri dengan segala kejutan yang sudah Monster Studio berikan. Oke, jadi baiklah, daripada kebanyakan di intro, mending langsung saja kita bahas Boboiboy Galaxy Gentar episode 1 Kuasa Baru, review episode 6. Let's check this out. Yay! Oke, kita mulai dengan tensi episode ke-6 Boboiboy Galaxy Windara, yang dimana episode kali ini benar-benar dibuat untuk memanipulasi emosi para penonton. Itu karena episode kali ini dibuat sangat kompleks. Momen seramnya ada, momen sedihnya ada, momen lucunya ada, momen menegangkannya ada, momen serunya juga ada. Ya pokoknya paket komplit untuk episode ke-6. Sangat pas jadi puncak battle untuk Boboiboy Galaxy Windara. Lanjut, untuk pertama kalinya dalam animasi Boboiboy terdapat adegan sadis yang Nat rasa cukup disturbing jika kita mengingat animasi Boboiboy diperuntukkan untuk bocil. Dan yang Nat maksud adalah momen saat Karungbang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Kupu Teri. Itu tuh benar-benar menjadi momen pengorbanan yang sangat mengharukan karena memperlihatkan kesetiaan seorang kesatria pada ratunya hingga rela mengorbankan nyawanya sendiri demi ratunya. Respect deh buat Jenderal Karungbang, the real kesatria Windara. Abang Kumbang, jasamu akan selalu kita kenang sebagai seorang kesatria terhormat. Di sisi lain, selain pengorbanan Jenderal Karungbang yang sangat mengharukan, ada sisi disturbing yang Nat maksud dari kematian Jenderal Karungbang yang terbilang cukup sadis. Dan Nat rasa ini pertama kalinya Monster membuat adegan sesadis ini dalam animasi Boboiboy. Soalnya, kita diperlihatkan jika Jenderal Karungbang itu didonat oleh Evol Ramos dengan menggunakan kaki laba-labanya. Selain itu, kita juga diperlihatkan proses penyerapan inti kehidupan dari Jenderal Karungbang yang sedang dimangsa oleh Ramos, layaknya seorang predator yang memangsa buruannya. Dan hal ini sebenarnya relate dengan laba-laba yang memang hanya menyerap nutrisi dari tubuh mangsanya. Dan adegannya ini bagi Nat memang cukup menyeramkan sih jika dilihat sama bocil. Dan mungkin adegan ini juga bisa dikategorikan sebagai kanibalisme. Lanjut, selain emosi para penonton yang dimainkan di episode ke-6, Monster tak sedikit memberikan beberapa momen lucu yang membuat kita tertawa. Tapi kalau dipikir-pikir, beberapa momen malah jatuhnya jadi dark jokes juga sih. Itu karena bisa-bisanya di momen saat si Gopal akan dimakan Ramos, si Gopal malah egois mementingkan dirinya sendiri dan malah ngejual kawan-kawannya untuk dimakan duluan oleh Ramos. Emang dasar si beban. Asli, kalau Nat jadi Yaya, Feng atau Wing, pasti Nat bakal baper tuh. Lanjut, kita masuk ke poin penting yang jadi kejutan utama di episode ke-6, yang dimana Nat yakin sekali tidak ada yang akan menyangka jika Boboiboy akan menggunakan kembali kuasa pecah 7-nya di episode ke-6, yaitu karena paling mentok-mentok Boboiboy cuma bisa pakai kuasa 5 doang. Namun sebelum kalian pada ngehead, perlu kita garis bawahi lagi, pasti sebagian orang yang julid bakal ngomong kalau Boboiboy kuasa 7 di nerf, Boboiboy kuasa 7 itu jadi lemah, low damage. Bacot! Terserah kalian mau bilang kayak gimana juga. Namun yang mesti kalian ingat, Boboiboy kuasa 7 yang ditampilkan di Boboiboy Galaxy Windara itu merupakan sebuah fan service yang dilakukan oleh Monster Studio bagi para fans setianya.
yang hal ini memang menjadi analogi yang pas untuk Boboiboy yang menggunakan armor semut yang akan jauh lebih kuat ketika bersama-sama. Dan alasan jelas kenapa Boboiboy kuasa 7 dapat dengan mudah dikalahkan, yaitu karena episode ke-6 adalah panggung untuk Boboiboy Beliung bersinar. Sehingga ngapain Boboiboy bangkitin kuasa elemental tahap ketiganya jika Boboiboy kuasa 7 saja bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi wajar dong jika kuasa 7 di-nerf. Lanjut ke poin utama kita, yaitu bangkitnya kuasa elemental tahap ketiga, Boboiboy Beliung. Hadeh, ini udah kebangetan sih kalau episode ke-6 dibanding-bandingin terus sama cerita versi komiknya. Oke, yang kita bahas di sini adalah dari segi alur ceritanya, bukan dari desainnya ya. Mana yang kemarin bilang peri kecil monster, mana yang kemarin bilang peri kecil Amato. Yang Nat lihat di sini malah seperti monster berbentuk bocil. Manis di luar tapi pedas di dalam, jir. Oke. Development karakter Boboiboy dibuat dengan sangat baik sebelum membangkitkan kuasa elemental tahap ketiganya. Bonding antara Kuputeri dan Boboiboy juga benar-benar dibuat dengan sangat bagus, sehingga di sini Kuputeri berhasil membuat Boboiboy untuk membangkitkan kuasa elemental tahap ketiganya. Dan kita pindah ke fight-nya. Kayaknya Nat rasa bagian fight-nya gak perlu diperdebatkan lagi. Cuma orang goblok yang bilang cerita versi komik lebih bagus, cerita versi komik lebih bla 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 bla. Bacot. Hadeh, Nat bingung sih kenapa gitu. Ada orang-orang yang malah pengen lihat Boboiboy Beliung tampil seupret doang di versi animasinya. Yang padahal di Boboiboy Galaxy Mindara, Monster udah bener-bener mendevelop dengan sangat baik hubungan antara Kuputeri dan Boboiboy. Sampai ke tahap Boboiboy bisa ngamuk-ngamuk sejadi-jadinya. Bahkan bisa dibilang Boboiboy Beliung itu mempermainkan Ramos dengan sangat mudah. Tapi anehnya, mereka kok malah lebih pengen ngelihat Boboiboy Beliung cuma niup laba-laba doang. Aduh, di mana titik keepikannya? Dari segi kekuatan, Boboiboy Beliung versi animasi jauh lebih dieksplor oleh Monster Studio. Dari segi teknik bertarungnya, yang dimana biasanya Boboiboy Taufan itu bertarung dengan menjaga jarak dengan lawannya, sehingga setiap serangannya itu bertipe jarak jauh. Namun berbeda dengan Boboiboy Beliung yang justru lebih berani, yang menggunakan beberapa serangan jarak dekat yang sangat kuat. Ditambah senjatanya yang berupa kepak beliung atau glider beliung, terserah yang manapun, yang pada awalnya diremehkan oleh para netizen, disebut peri kecil monster, senjatanya jelek, bla bla bla. Ya seterah kalian lah, bodo amat. Tapi di episode ke-6 mereka dibungkam dengan battle yang sangat epic menggunakan senjata yang memiliki 3 fungsi utama, yaitu glider, kapak, dan kepak. Dan Boboiboy yang menggunakan senjatanya sebagai sayap itu dibuat cuma jadi jokes semata. Yang Nat rasa di balik tampilan imutnya justru tersimpan sosok monster yang sesungguhnya, yang justru lebih berbahaya. Apalagi bagian finishing yang dilakukan oleh Boboiboy Beliung untuk mengalahkan Ramos. Beh, itu keren parah sih. Apalagi aura Rataka yang sepertinya akan terus membayangi Boboiboy ketika Boboiboy menggunakan kuasa elemental ketiganya. Horor banget sih itu. Baiklah sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa untuk tambahkan pendapat kalian di kolom komentar ya. Akhir kata dari Nat, sayonara, arigatou gozaimashita, matane, bye. Yes! Yes!